Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudaraku semuanya dimana berada. Tentunya kita saat ini masih bersama di channel penyelaras dan penyeimbang energi metafisik. Untuk kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang lapisan kesadaran. Kita percaya atau tidak percaya, kita mempunyai jiwa dan roh dari sudut spiritual. Roh adalah identitas kita yang sebenarnya, sementara jiwa hanyalah perantara, sedangkan jiwa hanyalah perantara. Bagaimana dengan pikiran fisik ego? Pikiran fisik ego hanyalah kesadaran fisik, kesadaran yang paling dangkal yang dihasilkan oleh sekian banyak saraf manusia yang ada di dalam otak. Kesadaran ini akan hilang atau lenyap saat otak berhenti berfungsi. Saat seseorang manusia mungkin meninggal, dalam kehidupan sehari-hari segala sesuatu yang berkaitan dengan daya ingat atau daya pikir dan kontrol akan dikaitkan dengan otak kita. Kita seringkali mendengar bahwa otak manusia pada umumnya tidak dipergunakan secara maksimal. Mungkin orang-orang jenis pun hanya mempergunakan sekitar 15% dari kemampuan maksimalnya. Kendati demikian, bahwa 85% kemampuan lain yang terpendam tersebut bukan kemampuan dari otak, melainkan kemampuan dari kesadaran lain. Otak hanyalah bagian terendah dari kesadaran manusia, walaupun pada kebanyakan manusia kesadaran inilah satu-satunya yang diketahui dan dimanfaatkan. Kebanyakan manusia tidak pernah mengetahui keberadaan jauh lebih tinggi, apalagi mempergunakan kedua kesadaran, ya. Yang pertama yaitu ada kesadaran fisik. Kesadaran fisik adalah kesadaran yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran yang ditimbulkan atas kesadaran sel-sel otak kita dalam rangka bertahan hidup, berkembang biak, dan berinteraksi dengan semua emosi-emosi rendahnya. Sahabat, pada tingkat kesadaran ini kebanyakan informasi harus disimpan secara sadar. Malahan kebanyakan informasi perlu disimpan beberapa kali sebelum dapat tersimpan dengan baik. Itu adalah kesadaran fisik. Sedangkan untuk kesadaran jiwa atau bawah sadar adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Tingkat kesadaran ini disebut juga sebagai bawah sadar, karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Informasi-informasi bagi kesadaran jiwa pun disimpan secara otomatis di bawah kesadaran kita. Sahabat, untuk penyimpanan informasi pada tingkat bawah sadar adalah jauh lebih bagus daripada tingkat sadar. Seluruh informasi yang ada di sekitar kita, termasuk informasi yang tidak dapat diterima oleh panca indera, dapat diterima oleh kesadaran jiwa dan langsung tersimpan dengan baik. Ini adalah untuk kesadaran jiwa. Sedangkan kesadaran roh adalah identitas sejati dari manusia. Tetapi sayangnya sebagian besar orang justru belum pernah benar-benar sadar sebagai roh. Hanya sedikit orang yang mencapai hal seperti itu. Roh adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran jiwa. Apabila jiwa hanya menyadari hal-hal yang berada di sekeliling tubuh, maka roh tidak mempunyai batasan apapun
baik di tempat, waktu maupun dimensi. Roh sering juga disebut sebagai Tuhan di dalam diri manusia. Oke sobat, banyak orang roh dengan seluruh atribut keilahiannya terkurung rapat oleh ego keduniawian sampai saat kematiannya. Hal ini mengakibatkan orang-orang tersebut menyia-nyiakan kehidupannya bagi hal-hal yang semu. Mereka sehari-hari tidak pernah sadar, walaupun mereka sendiri sadar 100%. Kesadaran mereka hanya terbatas pada kesadaran fisik saja, sehingga secara spiritual dianggap sebagai tidak sadar. Nah ini, dari kesekian 3 kesadaran ada hubungan antara kesadaran. Keberadaan dan hubungan antar kesadaran ini adalah hal yang cukup rumit ya, jika kita ingin mengerti dan dimengerti oleh kebanyakan orang tentunya. Bagaimana mungkin ada kesadaran dalam diri saya? Untuk dapat melihat hal tersebut, jelas mungkin kita dapat melihat sebuah contoh yang sederhana. Anda bermain sebuah video game atau melihat seorang bermain video game. Dalam bermain video game, kontrol yang dapat dilakukan pada karakter yang dimainkan amat terbatas. Mungkin kontrol yang ada pada karakter di dalam permainan hanyalah maju, mundur, gerak kiri, gerak kanan, dan melompat. Di dalam permainan yang dapat dilihat hanyalah lingkungan sesuai dengan permainan tersebut. Semua interaksi sudah tentu dapat dilakukan hanya dengan karakter-karakter lainnya yang ada di dalam permainan. Sesuai dengan batasan permainan, walaupun gerakan-gerakan dari karakter yang Anda mainkan di dalam permainan tersebut sebenarnya berhubungan dengan interaksi Anda dengan alat kontrol permainan. Anda yang berada di luar layar tidak muncul di layar permainan, sudah tentu Anda tidak dapat melihat diri Anda sendiri di dalam permainan tersebut. Nah, karakter yang Anda kendalikan di dalam permainan tersebut melambangkan Anda sebagai Anda, tetapi juga dapat dikatakan bukan Anda. Anda sendiri berada di luar layar komputer atau HP. Perhatian Anda mungkin tertuju pada layar komputer, tetapi apabila ada yang memanggil nama Anda masih dapat mendengar. Setelah permainan selesai, karakter Anda di dalam permainan lenyap seketika. Tetapi Anda masih tetap ada. Seluruh interaksi yang terjadi di dalam permainan mungkin masih dapat Anda ingat, dan sudah pasti pengalaman Anda mengenai permainan tersebut bertambah, tergantung pada beberapa sering permainan yang telah Anda lakukan. Nah, hidup di dunia ini diibaratkan seperti permainan komputer. Tubuh fisik dengan kemampuannya untuk berinteraksi sebenarnya telah dibatasi oleh program khusus. Program sebagai manusia, roh atau pribadi tinggi sebagai pemain yang sebenarnya berada di belakang layar. Dan tidak perlu langsung di layar permainan di dunia ini. Sebagai manusia dalam keterbatasan badan kasatnya, informasi yang dapat ditangkap oleh kelima indera hanyalah sesuatu dalam batasan dunia fisik. Oke sahabat, bahwa pribadi tinggi berusaha untuk mengarahkan karakter yang dikontrol olehnya. Manusia yang dari sudut pribadi tinggi berada dalam bentuknya yang sangat primitif, sangat sulit untuk dikontrol. Beberapa pribadi tinggi malah hampir kehilangan kontrol terhadap manusia yang diperankannya, ataupun sampai ke tingkat kehilangan kontrol secara total. Ini sama seperti kontrol di dalam permainan game yang sudah rusak, yang hampir tidak berfungsi lagi.
Sahabat pribadi tinggi yang di belakang layar itu mempunyai sudut pandang yang jauh lebih luas daripada apa yang terlihat di dunia ini. Pribadi tinggi yang berada dalam dimensi yang jauh lebih tinggi dapat melihat berbagai hal di dimensinya, dan semua hal-hal dimensi yang lebih rendah sekaligus. Saat seseorang manusia meninggal, pribadi tinggi sebagai roh tidaklah mati. Segala sesuatu yang pernah terjadi pada manusia tersebut sudah tentu diketahui dan diingat oleh pribadi tinggi yang segalanya jauh melebihi kesadaran fisik. Manusia dalam kesadaran fisiknya hanyalah karakter yang sedang dipergunakan oleh pribadi tinggi dalam belajar. Begini sobat, untuk menurut kepercayaan reinkarnasi, setelah sebuah peran yang dipergunakan selesai, pribadi tinggi kita tentu akan berusaha untuk melakukannya lebih baik lagi. Pribadi tinggi akan mengambil lagi karakter baru, sebuah peran baru untuk berusaha melakukannya lebih baik untuk pribadi tinggi. Sebuah siklus kehidupan manusia adalah sarana untuk belajar 200 sampai 500 atau mungkin 1000 siklus kehidupan tidaklah ada artinya, oleh karena pribadi tinggi berada pada dimensi di mana waktu tidak berarti banyak. Begitulah sobatku semuanya, untuk sedikit berbagi pengalaman tentang lapisan kesadaran. Tentunya panjenengan pasti akan mencari jawaban seperti apa. Demikian. Oke, jangan kemana-mana, tetap masih bersama di YouTube channel Penyelaras Penyeimbang Energi Metafisik. Jangan lupa untuk panjenengan yang suka dengan video ini, silahkan like, silahkan subscribe, mungkin tekan tombol notifikasi agar video ini berkembang. Dan mudah-mudahan dapat membantu untuk saudara-saudaraku yang masih mempelajari atau belajar di dalam keilmuan Kundalini dan mungkin masih bingung tentang tata cara untuk melakukan penyerapan, penghimpunan, bagaimana cara-caranya tentang Kundalini diaktifkan, lalu apa saja latihan-latihan yang dikerjakan atau dilakukan. Ikuti terus Seni Penyelaras